Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama Bapak adalah Muhammad Ihsan Rahmatillah MPD, Bapak Instruktur Smart Biologi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang soal-soal ujian nasional. Untuk lebih jelas, ayo kita simak video pembelajaran berikut ini. Yang termasuk komponen biotik adalah kita tandai dulu dengan tanda plus. Nah, air bukan. Siput gimana? Iya atau bukan? Iya, siput iya ya. Kemudian tanah bukan. Lele ini adalah ikan, kita tandai. Kemudian teratai kita kasih tanda. Kemudian batu dan rumput. Nah, rumput juga. Ingat adik-adik siswa Smart Primagama, untuk menjawab soal seperti ini jangan lalai, jangan lengah. Sering banyak salah siswa. Bapak dulu waktu zaman masih SUNPTN itu ujian berbasis komputer dulu diperiksa oleh guru-guru sendiri. Bapak sering menemukan kesalahan pada soal yang gampang ini. Mengapa? Karena mereka tidak mengasih kode dulu. Nah, jadi kasih kode dulu. Yang ikan, ikan tandai. Oh, siput, ya abiotik. Oh, lele biotik. Teratai rumput. Nah, baru kita lihat 1, 3, 5, 6, dan 8. 1, 3, 5, 6. Ada terbuat dua salah ya. Nah, ingat. Nah, kalau ada terbuat 2 salah. Ini 2 ada. Ini 2 ada. Ini 2 ada. Maka yang benar adalah yang B. Hati-hati ya siswa sekalian, adik-adik sekalian, kesalahan yang banyak terjadi pada menjawab soal ini adalah tidak diberi kode dulu. Ingat, satu soal gampang hilang itu mengurangi nilai kita nanti. Perhatikan ya. Baiklah siswa Smart Primagama sekalian, kita lanjutkan soal berikutnya 22. Bentuk paruh burung berbeda-beda menurut jenis makanannya. Berbeda-beda bentuk paruh. Bentuk paruh burung berbeda-beda menurut jenis makanannya. Hal ini menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu bagaimana anak-anak sekalian siswa Primagama? Peka terhadap rangsang, ya ini salah ya. Perlu makan, ya bentuk paruh itu kan menurut jenisnya. Tapi pertanyaannya adalah berbentuk paruh menurut jenis makanannya. Jadi inti soalnya adalah bentuk paruh menurut jenis makanan, berarti disesuaikan. Berarti jawabannya beradaptasi. Adaptasi ada berapa yang kita ketahui? Yang pertama adaptasi morfologi. Apa yang lain? Adaptasi morfologi. Yang kedua, fisiologi. Maaf, ini agak lambat Bapak menulisnya. Mudah-mudahan bisa dibaca. Yang ketiga, adaptasi
tingkah laku. Nah, perhatikan. Bagaimana membedakan ketiga adaptasi ini? Nah, ingat, adaptasi morfologi, morfo itu bentuk tubuh. Ingat, morfologi itu morfos bentuk tubuh. Jadi adaptasi morfologi itu adalah adaptasi yang menyangkut apa yang kita lihat pada makhluk hidup tersebut. Semua yang bisa kita lihat pada bentuk tubuhnya itu disebut morfologi. Misalnya bentuk kaki kelihatan tidak? Nah, kelihatan oleh mata kita, berarti itu morfologi. Yang kedua, paruhnya kelihatan tidak? Oh, kelihatan. Badannya, bentuknya, oh ya kelihatan. Nah, kalau fisiologi adalah morfologi yang tidak terlihat oleh mata kita. Morfologi ini berada prosesnya di dalam tubuh kita. Jadi fisio itu berarti menyangkut fungsi dalam tubuh. Menyangkut proses atau fungsi di dalam tubuh. Contohnya apa? Orang yang tinggal di pegunungan, eritrositnya lebih tinggi daripada orang yang di dataran rendah. Sekarang darah kelihatan atau tidak? Kelihatan atau tidak darah? Kelihatan kalau luka. Nah, kelihatan kalau luka, kalau keluar dari tubuh. Kalau tidak keluar dari tubuh tidak terlihat? Tidak terlihat. Oleh sebab itu, bila tidak terlihat berarti itu fisiologi. Kalau tingkah laku ini adalah kebiasaan yang dilakukan makhluk hidup berulang-ulang. Jadi kehidupan makhluk hidup yang dilakukan berulang-ulang. Misalnya, kerbau berkubang saat cuaca panas. Jadi ketika panas dia berkubang. Ketika cuaca panas dia berkubang. Nah, kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang itu namanya tingkah laku. Kemudian apalagi? Apalagi tingkah laku secara periodik setiap 6 jam atau 4 jam ikan paus akan muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen. Nah, itu juga tingkah laku. Jadi kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang disebut adaptasi tingkah laku. Oke, sudah jelas nomor 22. Sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Perhatikan beberapa ciri jaringan tubuh tumbuhan berikut. Yang merupakan jaringan epidermis. Epidermis itu adalah jaringan permukaan. Misalnya kulit kita atau permukaan luar daun itu bentuknya itu adalah namanya epidermis. Epidermis. Nah, sekarang yang merupakan jaringan epidermis yang diminta adalah ciri. Dia bentuk selnya segi 4 ya, bukan segi 6. Jadi kalau terbuat 1 salah. Dia bentuk selnya segi 4. Jadi segi 4 seperti ini. Nah, jadi dia sambung menyambung. Selnya tersusun rapat dan tidak memiliki rongga sel. Nah, benar. Selnya rapat, tidak memiliki rongga sel. Yang benar. Dinding bagian luar mengalami penebalan. Di atas terdapat jaringan kutikula. Kutikula ini adalah jaringan seperti plastik. Fungsinya untuk mengurangi penguapan. Tidak memiliki klorofil. Ya, jadi jaringan epidermis tidak memiliki klorofil.
Selnya masih bersifat meristematik. Meristematik artinya selalu membelah, tidak ya. Meristematik itu jaringan permanen ya. Nah, oleh sebab itu maka jawaban yang benar, nah ingat, dikasih kode seperti ini supaya ingat kita. Jadi 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya di mana anak? D. Iya. Oke, jelas ya. Yang merupakan jaringan meristematik itu adalah ini ibarat pohon. Ini akar. Ini daun. Nah, jaringan meristematik itu di sini. Di ujung sini. Nah, di ujung sini ini adalah jaringan meristem. Jaringan meristem itu artinya jaringan yang selalu membelah pada pucuk dan ujung akar. Nah, ini adalah 2 jaringan meristem pada tumbuhan. Jadi 2 jaringan meristem pada tumbuhan itu adalah meristem pucuk dan meristem ujung akar. Nah, kedua meristem disebut meristem apikal. Udah jelas anak-anak? Siswa Primagama, siswa SMART semuanya? Oke, kita lanjutkan. Nah, soal biologi ini identik dengan gambar ya. Kalau soal biologi hampir 35% soal bisa keluar dalam bentuk gambar. Nah, kenapa? Karena kita ingin melihat bentuk 3 dimensinya. Kita lihat nomor 1. Nomor 1, perhatikan gambar. Ini gambar apa anak-anak? Siswa sekalian? Adik-adik sekalian, gambar apa? Ada yang tahu? Ini adalah gambar bakteri. Maaf. Gambar gambar bakteri atau ini gambar bakteri. Bakterinya berbentuk bulat-bulat. Bulat dalam bahasa biologinya itu adalah kokus. Jadi ini bakteri yang bentuknya seperti bola atau bulat-bulat seperti bola. Misalnya Diplococcus, Streptococcus. Nah, jadi akhirannya kokus itu artinya bentuk bakterinya seperti bola ya. Kemudian ini adalah hewan protozoa. Hewan protozoa golongan protista, mirip hewan. Ini namanya Euglena. Euglena ini dia punya alat gerak tapi di dalam tubuhnya dia punya klorofil. Nah, di dalam tubuhnya dia banyak punya klorofil. Makanya dia disebut sebagai makhluk hidup peralihan dari tumbuhan menjadi hewan. Nah, kenapa disebut dia termasuk golongan tumbuhan? Karena di dalam tubuhnya terdapat bintik-bintik klorofil atau zat hijau daun. Kenapa dia disebut hewan? Karena dia mampu bergerak berpindah tempat. Kemudian ini adalah bakteri. Bapak kasih kode lain, ini bakteri. Ini protista mirip hewan. Ini juga bakteri.
bakteri dengan bentuk batang. Nah, batang disebut juga basil. Bacillus, lactobacillus. Nah, misalnya ketemu kata-kata bacillus, lactobacillus, berarti dia adalah bakteri yang berbentuk seperti batang. Nomor 4 ini adalah juga protista mirip hewan. Kenapa protista mirip hewan? Protista ini memiliki keunikan. Dia misalnya ini ada mangsanya, makanannya, dia akan mendekati, kemudian dia akan membentuk kaki semu, menjulurkan seperti kayak kaki. Nah, lalu diambilnya, disimpannya ke tengah. Nah, lalu disimpannya di tengah, dicernanya. Inilah cara makan pada hewan protozoa, yaitu protista, yaitu Amoeba proteus. Kalau ini Euglena viridis. Kalau ini tadi adalah Coccus, ini adalah Bacillus. Organisme yang bersifat prokariotik ditunjukkan oleh nomor. Oh, berarti ini berarti belum memiliki selaput inti. Maksudnya begini, ini ibaratnya sel, bahan intinya tersebar di seluruh bagian sel. Nah, berbeda dengan lawannya eukariotik. Kalau eukariotik, bahan intinya berada di dalam selaput. Nah, berada di dalam selaput. Ini eukariotik, ini prokariotik. Nah, jadi eukariotik ini adalah 2 dan 4. Kalau ini 1 dan 3, maka jawabannya adalah B. Bisa dipahami siswa sekalian? Oke, marilah kalau sudah bisa memahami, kita lanjutkan soal berikutnya. (25) Seiring kemajuan industri, akhir-akhir ini banyak kekhawatiran terhadap global warming karena suhu permukaan bumi semakin meningkat. Penyebab dari fenomena ini adalah, nah perhatikan anak-anak sekalian, siswa Primagama, siswa smart sekalian, seiring kemajuan industri, berarti di bidang industri. Akhir-akhir ini banyak kekhawatiran terhadap global warming atau pemanasan global karena suhu permukaan bumi semakin meningkat. Nah, jadi ada pengaruh industri terhadap kenaikan suhu bumi. Global warming, pemanasan global. Karena suhu permukaan bumi semakin meningkat. Yang mana siswa sekalian? Ini mudah-mudah sulit ya. Kita ini sebenarnya untuk bisa menjawab soal nomor 25, ini wawasan kita tentang pengetahuan lingkungan penting. Jadi kalau adik-adik Primagama, siswa Primagama sekalian mengamati televisi, jangan bosan untuk melihat tentang siaran tentang misalnya National Geographic yang menyiarkan tentang lingkungan, itu penting karena soal ujian nasional atau soal yang sering dikeluarkan adalah soal yang identik atau kontekstual dengan keadaan apa yang terjadi sekarang. Misalnya COVID-19, nah ini wabah corona.
Ini juga menjadi fenomenal sekali karena penyebarannya yang sangat mengglobal, mendunia. Nah, dulu dikatakan bahwa ternyata virus ini tidak mampu hidup di daerah yang panas. Ternyata sampai ke negeri Arab Saudi sana juga sudah mulai mewabah. Jadi dia tahan terhadap panas. Nah, makanya hati-hati soal seperti pemanasan seperti virus corona bisa dikeluarkan. Tapi kita lihat lagi kembali ke soal kita, karena suhu permukaan bumi semakin meningkat. Jadi jawabannya adalah menipisnya lapisan ozon. Ini yang tembus adalah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet. Kemudian meningkatnya penggunaan CFC, klorofluorokarbon atau freon. Freon ini adalah gas yang terdapat di dalam AC, Byfresh, parfum yang menggunakan botol itu, yang botol kaleng, itu dia menggunakan tekanan gas. Nah, gasnya itu mengandung freon. Itu menyebabkan peningkatnya penggunaan CFC. C, meningkatnya pengeluaran CO2 karbon dioksida. Oh ya, CFC ini menyebabkan berlubangnya ozon. Nah, tapi hasil penelitian sekarang, ozon kita sudah kembali tertutup. Nah, dulu ozon kita terbuka, sekarang sudah mulai tertutup. Berarti ada indikasi penanaman pohon di dunia sudah mulai digalakkan. C, meningkatnya pengeluaran CO2. Nah, pengeluaran CO2 ini akan diserap oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan adalah penyerap CO2 yang paling baik. Nah, tapi kalau melihat keterkaitan antara B, kata Bapak tadi bahwa ozon menipis karena pertumbuhan lebih banyak. Nah, ini berkaitan juga dengan C, meningkatnya pengeluaran CO2. Pengeluaran CO2 oleh siapa? Oleh pembakaran kendaraan, gas, oleh bakteri-bakteri metana yang mengeluarkan CO2. Nah, jadi ini juga berperan penting dalam peningkatan gas CO2. Kemudian yang ketiga, yang keempat D, meningkatnya suhu air laut. Nih, tidak ada kaitannya ya. Jadi jawaban yang benar adalah C, meningkatnya pengeluaran CO2. 26. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan ada dua buah gambar. Ada dua buah gambar, satu gambar tanamannya tegak, satu gambar yang rebah, tapi kemudian batangnya kembali lurus. Nah, adik-adik atau siswa primagama sekalian bisa melakukan eksperimen bagaimana kalau potnya setengah saja yang jatuh, tidak full 90 derajat. Misalnya miringnya hanya 45 derajat. Apa yang terjadi? Ini daun. Nah, kalau 45 derajat saja, kemana dia arahnya? Apakah sama lurus ke atas? Atau apakah berbelok ke sembarang arah? Nah, bisa kita praktekkan. Ini bisa kita jadikan bahan penelitian. Nah, tapi secara teoritis bahwa tumbuhan itu geraknya adalah fototropisme. Tumbuhan itu geraknya adalah menuju arah rangsang, yaitu cahaya. Cahaya adalah di atas. Cahaya matahari di atas. Jadi tumbuhan akan cenderung menuju ke atas. Nah, di sini kita lihat batangnya menuju ke atas, akarnya menuju ke bawah.
Nah, batang yang menuju ke atas ini disebut dengan fototropisme. Kalau akar menuju ke bawah ini adalah geotropisme. Kalau fototropisme ke atas menuju sumber rangsang namanya fototropisme positif. Kalau arah rangsangnya menolak sumber rangsangan maka disebut fototropisme negatif. Nah, begitu pula dengan akar. Akar ke bawah menuju pusat gravitasi. Maka disebut geotropisme positif. Sedangkan akar yang sedangkan menolak fototropisme maka fototropisme negatif. Oke, karena pot tanaman terjatuh gambar A, maka tanaman mengalami proses pertumbuhan seperti ditunjukkan oleh gambar B. Berdasarkan gambar dan pernyataan tersebut, maka keterangan berikut yang sesuai adalah A. Arah tumbuh batang tanaman menuju ke atas. Yang benar adalah arah tumbuh batang selalu menuju ke atas. B. Arah tumbuh batang selalu menuju ke arah cahaya. Arah tumbuh batang dipengaruhi oleh posisi pot. Arah gerak batang tak dipengaruhi oleh rangsang. Nah, yang benar adalah adanya pengaruh cahaya. Maka jawaban yang benar adalah B. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya di channel berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.